Hola brother, baik lagi bersama aku di iBrother Channel. Update terbaru dari iOS 16 udah ada nih. iOS 16 Beta 7 atau iOS 16 Public Beta 5 udah dirilis Apple beberapa hari yang lalu. Semakin deket aja menuju rilis yang akan resmi di tanggal 7 September nanti berbarengan dengan Apple Event di tahun 2022 ini. Perbaikan apa aja dan improvisasi apa aja yang disempurnakan di iOS 16 Beta 5 ini? Mari kita lihat cuplikannya bersama iBrother. Apple secara resmi udah ngumumin bahwa Apple Event di September 2022 ini akan diadakan pada tanggal 7 September. Artinya tinggal beberapa hari ke depan aja Apple Event akan segera diselenggarakan. Kalau kita ngeliat dari update beta yang diberikan Apple, bisa jadi iOS 16 Public Beta 5 adalah update final dalam versi beta yang dikembangkan oleh Apple. Sebelum nanti versi RC atau rilis kandidat akan dirilis oleh Apple beberapa hari ke depan. iOS versionnya sendiri adalah 20.5.356a. Di update software version kali ini nggak ada improvisasi tambahan atau fitur-fitur lain yang diberikan oleh Apple. Artinya tinggal penyempurnaan detail-detail kecil aja yang bakal Apple benahin di iOS yang satu ini. Namun biarpun begitu, ada beberapa poin yang bisa kita cermati dalam update kali ini. Kita lihat dari yang pertama adalah dari storage-nya. Di iOS version sebelumnya, Public Beta 4, kalau kita lihat dari iOS dan sistem data, untuk XS Max yang aku pegang ini, untuk iOS-nya ukurannya 9 GB. Sementara untuk sistem datanya 11,41 GB. Sementara di iOS 16 Public Beta 5 ada sedikit perubahan, iOS-nya naik sedikit menjadi 9,01 GB, dan sistem datanya juga sedikit agak meningkat menjadi 12,12 GB. Ya, untuk sistem data ini memang sifatnya dinamis tergantung berapa banyak aplikasi dan data yang ada di iPhone kita. Lanjut ke fitur berikutnya yang menjadi poin sorotan di update kali ini adalah Share Photo Library. Ya, pasti kamu juga udah tahu kalau fitur ini bisa melakukan share foto dari library yang kita punya ke beberapa akun yang kita kehendaki. Tinggal kita add account aja di fitur ini. Dan fitur ini sekarang udah bisa kita pakai dengan lebih smooth, dengan lebih perfect, dan lebih lancar dan lebih enak lagi daripada versi sebelumnya. Jadi ngebuat kita makin happy dengan fitur-fitur baru yang bakal ada di iOS 16 nanti. Berikutnya yang mendapat update atau perbaikan juga ada di fitur Nearby Device. Jadi fungsinya untuk mengkontrol device lain yang kita miliki yang sesama produk Apple, misalnya iPad atau iPhone yang lain. Kalau di versi sebelumnya, kadang-kadang terjadi delay atau bahkan bugs yang dimana fungsi kontrolnya itu nggak bisa berfungsi secara maksimal, smooth, dan baik. Di iOS kali ini udah bisa diperbaikin dan semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Kayak fitur untuk mengkontrol notification center, control center, app switcher, semuanya udah bisa berjalan dengan baik dan real time banget. Namun begitu, beberapa perbaikan yang sudah dilakukan Apple ini belum menyeluruh, karena beberapa aplikasi yang kemarin aku sebutin mengalami bugs, sampai update terkini di iOS Public Beta 5 masih juga mengalami bugs. Kayak Tokopedia yang kolom pencarian keywordnya itu belum muncul juga. Terus aplikasi M-Banking BRI Mobile yang belum bisa berfungsi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Apple segera ngerespon untuk isu ini, atau mungkin developer aplikasinya yang segera ngerespon untuk bugs-bugs yang seperti ini, biar nanti ketika versi final iOS 16 ini aplikasi-aplikasi yang sering banget digunakan oleh banyak orang tersebut udah bisa normal dan berfungsi secara maksimal. Kalau sampai nanti di final versionnya masih kayak gitu, tentu bakal bikin kecewa. Di tengah fitur-fitur yang keren dan sebuah improvisasi lonjakan yang besar, harus dikorbankan dengan bugs-bugs yang justru sangat fundamental banget. Dan sudah pasti bakal membuat kenyamanan para user dan kepuasannya akan menurun kalau sampai kejadian bugs ini belum diperbaiki di versi final nanti. Beralih ke urusan baterai. Di Public Beta 5 ini sekitar 1-2 hari aku pakai iPhone XS Max aku, cenderung normal baterainya, nggak ada isu baterai sampai ngedrop panas dan lain sebagainya, masih terbilang aman, normal, dan nggak ada hal-hal yang bisa disebut bugs. Baterai health-nya juga nggak berkurang, masih di 80% kayak sebelumnya, masih terbilang oke. Namun untuk icon baterainya saat presentasinya dimunculkan masih begitu-begitu aja, belum ada improvisasi yang kemarin aku kritik. Jadi kalau baterainya di atas 20%, maka ikonnya kelihatan kayak baterai full, padahal isinya cuma 20%, 30%, 40%, 70%.
yang seharusnya ikonnya menyesuaikan dengan kapasitas baterai. Begitu juga di beberapa iPhone kayak iPhone XR, iPhone 11, terus iPhone 12 mini dan iPhone 13 mini tidak bisa menggunakan persentase baterai pada icon baterainya. Dan mungkin banget iPhone series yang tadi aku sebutin nggak akan nerima fitur yang satu ini. Oke, untuk hasil benchmarknya, CPU-nya di single core mendapat 1101, sementara untuk multicore-nya 2772. Sedikit ada penurunan dibanding public beta 4, di mana single core-nya mendapat 1119 dan multicore-nya 2816. Sementara untuk GPU-nya dapat 5709. Dan ya, secara keseluruhan kalau boleh aku rangkum, update terbaru di public beta 5 ini cukup membuat handphone ini semakin smooth, semakin nyaman, semakin oke. Perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain, membuka beberapa aplikasi sosial media maupun aplikasi-aplikasi yang lain masih terbilang cukup oke. Makin smooth dan lebih fluid perpindahan dan animasi-animasi yang dihasilkan dari iOS 16 ini. Terlihat dan terasa makin stabil. Semoga nanti bugs-bugs yang sangat berpengaruh pada penggunaan daily driver banyak pengguna segera bisa dirapihkan oleh Apple di versi finalnya. Makin gak sabar aja nih kita nunggu update finalnya di awal September nanti. Sekedar informasi tambahan bahwasanya ada isu untuk iPadOS nggak akan dirilis berbarengan dengan iOS 16 nantinya. iPadOS 16 nanti akan sedikit bergeser ke belakang perilisannya sekitar bulan Oktober. Oh ya, bagi kamu yang mau mendownload wallpaper dari Apple Event 7 September nanti, silahkan kamu cek aja linknya di deskripsi. Ada beberapa wallpaper yang bisa kamu gunakan untuk iDevice kamu, baik untuk Mac, untuk iPad, maupun untuk iPhone. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.